Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miftah Nuzul Rahmarano dengan NIM 0805 1182 126020 dari kelas B Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Jadi di sini saya akan membuat respon akhir praktikum pengendaraan jauh kelautan dengan materi batimetri. Jadi yang pertama kita buka aplikasi ArcGIS. Jadi yang pertama itu kita masukkan data. Di sini kita memakai data Sentinel 2A. Nah, di sini kita menggunakan band 2 dan band 3, lalu add. Lalu kita masukkan data poligon kajian, lalu add. Nah, kemudian kita zoom seperti ini. Nah, habis itu klik editor, lalu start editing. Klik continue. Habis itu kita klik poligonnya. Habis itu kita klik Windows ke image analysis. Lalu untuk band dan tiganya itu satu persatu kita klik. Untuk band 2 kita klik, lalu yang B3-nya juga kita klik. Lalu kita install. Di situ ini untuk yang band 1 dan B2-nya itu kita unchecklist. Kalau udah itu di editor kita save edit lalu stop edit. Nah, selanjutnya kita klik search pada Windows. Habis itu kita klik raster kalkulator. Ini yang spatial analysis. Nah, untuk yang pertama itu kita klik klik LN, habis itu masukkan klik band 2, klik yang band 2, habis itu bagi dengan LN lagi, masukkan band 3. Lalu kita buat tempat output rasternya. Untuk output rasternya itu kita buat lagi di C batimetri 3. Habis itu kita masukkan datanya itu ke file database. Start, masukkan namanya. Lalu klik save dan oke. Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah seperti ini, pada band 23-nya ini tuh kita klik kanan, lalu properties. Jadi kita bakalan mengubah warna. Nah, di simbologi, habis itu kita ubah warnanya jadi warna biru muda ke biru tua. Seperti ini. Habis itu kita checklist display background-nya. Terapkan, lalu oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan data lagi. Datanya itu yang masking pulau. Nih. Nah, selanjutnya itu kita ke search lagi. Habis itu kita ketik iris. Nah, bakalan muncul kayak ini. Itu kita bakal klik yang iris analysis. Nah, untuk input feature-nya itu kita masukkan poligon kajian. Dan iris feature-nya itu kita masukkan masking pulau. Nah, setelah itu kita pilih output-nya. Itu poligon kajian
iris, lalu save, dan oke. Nah, jika sudah muncul seperti ini, lalu kita ke search lagi. Kita ketik extract to mask, extract WMask. Nah, untuk input rasternya itu kita masukkan band 2 dan band 3, band 2 3. Habis itu input rasternya, input raster or feature mask datanya itu kita masukkan poligon kajian yang erased. Lalu kita buat output rasternya itu extract nah itu klik OK, lalu kita tunggu lagi. Nah, habis itu kita masukkan lagi, kita ubah lagi warnanya sama kayak yang band 2 dan band 3 tadi. Untuk maskingnya itu kita klik kanan, lalu properties, lalu ubah warnanya jadi warna biru muda ke biru tua. Lalu klik di centang yang display background value, lalu oke. Kita perkecil aja. Dan untuk polygon kajian iris dan masking pulaunya itu kita unchecklist aja. Klipnya juga, polygon kajiannya juga. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan lagi datanya. Yang bakal kita masukin itu adalah data training. Lalu kita add. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita klik search. Kita klik search lagi. Habis itu kita cari klip. Nah, kita pilih yang clip analisis. Nah, untuk input future-nya itu kita masukkan yang data training tadi. Untuk clip future-nya itu kita masukkan polygon kajian, yang polygon kajian aja. Nah, untuk output future-nya itu kita masukkan clipping. Kita beri nama clipping. Nah, terus save dan oke. Nah, kalau udah berhasil, setelah itu klik search lagi. Kemudian kita cari extract. Lalu selanjutnya kita klik search, lalu kita cari extract value value to points. Ini kita klik, lalu untuk input poinnya itu kita masukkan data clipping, lalu untuk input rasternya kita masukkan data masking. Nah, untuk outputnya itu poin training. Nah, seperti lalu point training 3. Lalu oke. Nah, lalu selanjutnya pada point training ini kita klik kanan lalu ke properties. Habis itu kita pada field itu kita ini uncentang semuanya kecuali Z dan raster value. Lalu kita klik apply dan oke. Nah, lalu kita klik lagi, klik kanan lagi, habis itu open attribute table.
Kemudian kita klik double option ini, habis itu kita klik export. Ini kita save di Batimetri 3. Nah, untuk tipenya itu kita ubah menjadi uh, the base the ba- di base table. Lalu kita klik save. Yes. Untuk selanjutnya itu kita buka aplikasi Microsoft Excel, lalu kita masukkan data yang sudah disimpan tadi di Bathymetry ini, kita masukkan yang file DBF ini. Tarik. Nah, ini adalah datanya. Selanjutnya kita blok kedua angkanya itu. Lalu kita atas lagi, lalu kita perkecil angkanya jadi hanya sekitar 5 angka. Nah, seperti ini. Setelah itu kita untuk yang nilai Z-nya itu kita copy paste ke kolom yang E. Setelah itu untuk yang D ini kita beri nama average, lalu di bawahnya kita masukkan rumus yang average yang if, kemudian pertama masukkan nilai Z, kemudian lalu masuk ke E2, lalu kembali lagi, lalu masukkan nilai yang raster value, lalu klik tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini adalah datanya. Nah, setelah kita udah buat yang average dan Z-nya, habis itu kita perkecil nilainya kayak jadi 4 angka di belakang koma, lalu kita bakalan membuat kurva dari average-nya, average dan Z ini. Itu caranya, itu kita ke insert. Nah, caranya itu untuk yang average dan Z-nya ini kita blok nilainya. Nah, jadi kayak gini. Habis itu kita ke insert, lalu ke yang ini insert XY, lalu ke yang di scatter yang pilihan pertama. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik yang tanda plus ini, lalu kita centang trend line, lalu ke more option. Nah, lalu kita tambahkan, nah kita centang yang display equation on chart, lalu display R square value on chart. Nah, lalu kita, nah ini kita bakalan dapat yang ini.
Nah, jika ini, sudah didapat, kita balik lagi ke artis tadi. Ini kita, close saja, kemudian kita klik search lagi, lalu kita, ketik raster kalkulator, lalu lagi, habis itu, nah untuk yang nilai Y-nya ini tadi, ini tuh kita bakalan, eee, copy paste salah, copy paste, di sini kita copy paste ke sini. Nah, karena ini tuh depannya minus, jadi bakalan saya, beri dalam kurung, lalu, untuk X-nya, ini tuh kita, eee, delete, lalu kita beri dalam kurung juga. Nah, untuk di dalam kurungnya ini kita masukkan masking masking. Nah, untuk yang di, sebelum maskingnya itu kita klik dulu kali, udah, kali seperti ini, lalu kita ini tadi kita beri lagi satu kurung satu kali lagi, dan ditambah dengan 4,455. Lalu untuk outputnya kita beri nama uji akurasi, kemudian klik save dan oke. Nah, ini itu, untuk yang uji akurasinya tadi udah selesai. Ini. Nah, selanjutnya itu, kita klik kanan di uji akurasinya, habis itu ke properties, lalu, kita ubah lagi warnanya kayak yang tadi, yang dari biru muda ke biru tua, lalu checklist display baru value, dan ini bakalan muncul kayak gini. Kemudian kita masukkan data yang data validasi. Nah, jadi kayak gini. Nah, kemudian, kita klik search lagi, lalu, ini kita hapus, lalu ke klik klik lagi kayak yang tadi, eh, kemudian di klik analisis, kemudian untuk, input fiturnya itu kita masukkan, data validasi, dan untuk klik fiturnya itu kita masukkan poligon kajian. Nah, lalu untuk output feature class-nya kita masukkan ke raster. Ini kita masukkan clip clipping, eee, clipping validasi, dan oke. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita klik Windows lagi kayak yang tadi, habis itu, kita search extract, values to point. Nah, point. Nah, kita pilih ini, habis itu untuk input point future-nya itu kita masukkan, clipping validasi tadi, kemudian input rasternya itu kita masukkan uji akurasi. Dan untuk output-nya itu kita ubah jadi hasil akhir. Kemudian oke. Nah, setelah, kalau udah berhasil itu, kemudian, untuk di hasil akhirnya ini kita klik kanan lagi, ini kayak yang tadi itu. Nah, untuk di field-nya tadi, ini kita centang semuanya kecuali Z dan raster value. Lalu oke, kemudian klik lagi, klik kanan lagi, habis itu open attribute table lagi, yang tadi. Kemudian di, option lagi, kita ekspor lagi datanya, jadi, export output 2. Jadi, the base table, di base table. Save, lalu oke. Yes. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Excel, kemudian masukkan lagi, yang file DBF-nya.
ini sama kayak yang data yang pertama tadi. Pertama-tama kita eh, perkecil angkanya, jadi kayak ini. Jadi 4 angka di belakang koma. Nah, sekitar kayak ini. Ini kita kayak gini aja. Habis itu untuk yang kedua itu kita buat untuk nilai SE. Nah, nilai SE itu apa? Jadi nilai SE itu adalah sumber error. Jadi untuk menentukannya itu kita klik sama dengan, lalu ini, kemudian kita masukkan ini, habis itu dikurang dengan yang ini. Kita tutup kurung, habis itu kita pangkatkan dengan 2. Pangkatkan dengan 2, lalu oke. Nah, seperti ini. Ini tinggal di ini. Ini itu kita perkecil lagi juga kayak yang tadi. Nah, kayak ini. Nah, kalau udah dapat nilai SE-nya, itu yang kedua, yang selanjutnya itu kita buat nilai MSE. Nah, MSE itu apa? Jadi MSE itu adalah mean square error, di mana ini merupakan rata-rata dari nilai SE. Jadi untuk cara menentukannya itu dengan cara klik sama dengan, habis itu kita buka kurung, lalu eh, jadi cara untuk menentukan MSE itu adalah dengan cara klik sama dengan, lalu masukkan rumus average, lalu kita blok nilai dari SE. Kurung, lalu ini adalah nilai rata-ratanya. Selanjutnya, untuk yang terakhir kita akan menentukan nilai dari RMSE, di mana nilai RMSE ini itu untuk menentukan nilai dari MSE yang tadi dengan cara itu menggunakan rumus R, mana saya itu SQRT. Nah, ini lalu kita masukkan nilai dari MSE dan ini. Selanjutnya saya akan membuat melakukan filter terhadap nilai atau data yang sudah kita tentukan ini tadi. Dan dengan cara itu kita akan membuat 2 sheet lagi. Nah, untuk sheet yang pertama itu kita beri nama 10 meter dulu, 10 meter. Lalu untuk yang kedua itu 20 meter. Nah, untuk di 10 meternya itu kita blok semuanya, copy, lalu di sheet yang 10 kita paste. Lalu ini kita lihat aja. Kita klik filter, kemudian kita klik filter. Kemudian di set ini kita ke number filter, kemudian ke custom filter. Kemudian di bagian Z ini kita klik, lalu ke number filter, kemudian ke less than equal to filter. Nah, untuk di sini itu kita masukkan 10 untuk 10 meter, lalu oke. Setelah itu kita langsung saja membuat nilai dari MSE dan RMSE. Nah, ini untuk cara menentukannya itu sama kayak yang kita lakukan yang di export output 2 ini tadi. Untuk MSE itu kita ini sama dengan lalu average.
kita blok untuk menentukan rata-rata dari SE tadi. Balik lagi. Nah, kayak gini. Dan untuk RMSE itu juga sama kayak yang kita lakukan tadi, itu dengan cara SQRT. Nah, kayak gini. Nah, udah. Nah, ini bisa kita perkecil. Kalau ini kan udah bertambahkan pangkal koma ya. Kalau ini itu kita perkecil lagi aja. Lalu untuk yang 20 meter itu juga sama kayak yang tadi. Ini itu kita blok dulu. Kita blok, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, ini juga sama, kita bakal melakukan filter kayak yang tadi. Nah, yang membedakannya itu di less than or equal to filter tadi. Nah, ini diganti menjadi 20 meter. Lalu oke. Selanjutnya kita buat lagi MSE dan RMSE-nya. Ini sama aja kayak yang tadi, cara average. Kita blok ini sini, habis itu. Nah, dan untuk RMSE-nya itu tadi SQ dari ini. Nah, kalau nilai dari untuk yang 20 meter dan 10 meternya udah dapat untuk MSE dan RMSE-nya, itu berarti pengolahan data kita udah selesai. Eh, Nah, seperti ini. Nah, apabila saya akhiri sampai sini pengolahan data ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.